Ya, kita berjumpa kembali terkait dengan kemajuan iptek ya. Nah, tentu dalam hal ini kita sudah membahas terkait dengan perkembangan dan kita sudah membahas perkembangan teknologi seperti buah simalakama. Seperti apakah buah simalakama yang dimaksud? Nah, mari kita lihat kembali dan sambil mengingat materi-materi sebelumnya. Nah, buah simalakama itu adalah kita berbicara dampak perkembangan iptek. Dampak perkembangan iptek itu baik dampak positif dan dampak negatif. Ini sama-sama saling mengisi. Dampak positifnya itu adalah memberikan berbagai kemudahan dalam hal apa? Membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Mempermudah meluasnya berbagai informasi dengan adanya iptek tidak perlu menunggu lama untuk mengirim atau menerima berita. Benar kan? Kemudian berikutnya yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Seiring dengan berkembangnya iptek, peralatan elektronik sudah menjadi benda yang menjamur. Kemudian dampak negatifnya adalah mempengaruhi pola berpikir. Setiap harinya kita disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. Kemudian yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Pembangunan iptek mengakibatkan budaya tradisional berubah menjadi modern. Kemudian yang ketiga, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Kemajuan iptek yang pesat mengakibatkan pembangunan yang tak berwawasan sehingga kerusakan terjadi di mana-mana. Kemudian berikutnya, bahwa dampak iptek terhadap NKRI ini juga masuk dari berbagai segala aspek. Salah satunya adalah aspek politik, kemudian ada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, kalau kita melihat di masing-masing dua sisi ini juga ada positif dan negatifnya. Aspek politik dari segi positifnya itu akan terbuka transparansi, demokrasi, mudah controlling, dan akuntabel. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat dari segi aspek politik itu akan lebih terbuka. Siapapun bisa menentukan dan memberikan masukan. Kemudian demokrasi tentu adalah kedaulatan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Ya. Kemudian berikutnya adalah mudah controlling. Apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa dikontrol dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari hal ini tentu juga akan memiliki dampak negatifnya, itu adanya liberalisme, semua orang adalah ingin bebas, kemudian anarkis, ada gerak-gerakan anarkis dan tidak percaya terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua adalah dari aspek ekonomi. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, efektivitas dan efisiensi itu yang akan lebih mudah untuk menumbuhkannya. Penanaman modal asing lebih meningkat, kesempatan kerja lebih tinggi, penyediaan dana, dan kemakmuran rakyat. Itu adalah tujuan akhirnya. Karena ekonomi pasti menekan biaya yang lebih sedikit dan hasil yang lebih banyak. Nah, dari penanaman modal asing, tentu dari teknologi ini akan memudahkan juga dalam proses hal tersebut. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Sedangkan dari aspek negatifnya, aspek ekonomi dari segi negatifnya, itu dibanjiri produk luar negeri dikuasai oleh negara besar. Ya, tentu dengan produk-produk luar negeri ini adalah merupakan bagian dari bentuk penjajahan secara halus dari bidang ekonomi atau aspek ekonominya. Kemudian berikutnya aspek sosial budaya. Kalau dari segi positifnya memudahkan komunikasi dan memudayakan etos kerja di belahan dunia, ya karena dengan adanya perkembangan politik teknologi. Kemudian berikutnya dari segi negatifnya itu adalah uh, akan munculnya individualisme, konsumtif, westernisasi, memudahnya gotong royong. Konsumtif itu berarti kita ketergantungan terhadap hal-hal yang lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian westernisasi lebih mengikuti budaya barat. Kemudian memudahnya gotong royong atau hal-hal yang sifatnya tradisional. Kemudian aspek hukum pertahanan dan keamanan. Kalau kita melihat dari iptek ini, tentu akan menguatnya supremasi hukum. Pembuatan hukum semakin melek. Jadi yang pembuatan produk hukum, peraturan, perundang-undangan itu akan lebih melek karena mudah untuk mengaksesnya, memudahkan sosialisasi. Sekarang kita share, sudah semua rakyat akan mengetahuinya, dan kuatnya penegakan HAM. Kemudian aspek hukum pertahanan keamanan dari segi negatifnya, itu tindakan anarkis akan menimbulkan kurang stabilnya pertahanan dan keamanan negara. Ini juga akan sering menyebarnya berita-berita hoax terkait dengan akan menurunnya stabilitas pertahanan dan keamanan suatu negara.
Nah, perlu sikap yang kita kembangkan dalam menanggapi perkembangan teknologi, yaitu adalah satu tanggung jawab, kemudian yang kedua adalah selektif. Tanggung jawab di sini adalah penggunaan teknologi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, tentu hal ini harus dilandasi penuh dengan tanggung jawab itu sendiri. Kemudian selektif, selektif di sini adalah kapan kita bisa terbuka, kapan kita bisa tertutup, dan dengan tegas kalau hal itu negatif kita harus tolak. Kemudian kalau hal itu bagus, baik untuk kepentingan kita bersama, kita juga dengan mudah secara fleksibel untuk membuka wawasan kita terkait dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan membuat kemakmuran suatu negara dan sebagai bentuk atau tonggak kawal kemajuan dari suatu negara. Tetapi semakin pesat kemajuan teknologi di suatu negara juga menjadikan ambang kehancuran suatu negara. Karena itu juga ada beberapa hal yang belum bisa kita atasi secara maksimal. Sehingga hal ini mampu diatasi dilandasi dengan kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan penggunaannya teknologi itu sendiri. Thank you very much for your attention and have a bright day.